juga bagus, mungkin juga siklus kehidupannya, rumah, masjid, rumah, masjid. Kalau itu kemudian menjadi siklus kehidupan kita, rumah, masjid, tempat kerja, masjid, rumah, maka insya Allah usia yang panjang juga penuh keberkahan. Tapi kalau usia kita panjang sampai 100, 110, 120, tapi kemudian kaki kita ini jarang melangkahkan ke masjid, bahkan mungkin tidak pernah kita hadir di masjid, ya Allah, tentunya hadirin kita akan merugi. Dan justru di hari kemudian akan ditanyai kita, usia yang panjang, usia begitu banyak Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk apa? Masa muda kita gunakan untuk apa? Masa sehat kita gunakan untuk apa? Diberikan usia panjang tetapi tidak dimanfaatkan untuk berfastabiqul khairat, mencari nilai-nilai kebaikan, berkompetisi untuk mendapatkan nilai-nilai keberkahan dalam kehidupan kita, maka tentunya hadirin kita akan merugi. Oleh karena itu, hikmah yang kita dapat ambil dari peristiwa 3 hari yang lalu adalah yang pertama, hadirin, sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita akan terjadi dalam diri kita, yakni kematian adalah betul adanya. Betul adanya. Oleh karenanya, takziah yang kita peringati malam hari ini tentunya memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat banyak. Yang pertama adalah takziah itu berfungsi untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kita berbagi duka, tentunya kehadiran kita di sini akan memberikan nilai tersendiri buat keluarga yang berduka. Kehadiran kita di sini memberikan nilai positif kepada keluarga yang berduka. Ternyata kesedihan, duka yang dirasakan keluarga bukan hanya mereka yang merasakan, tapi kita juga sebagai keluarga, sebagai tetangga, apalagi keluarga mungkin dari Semarang, dari Tombang juga hadir, alhamdulillah. Itu artinya bahwa duka yang dialami keluarga tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga kita dan kami juga bagian dari Yayan Palopo berduka karena keluarga beliau juga ada sebagian tenaga sebagai sivitas akademika di kampus Yayan Palopo. Kita berbagi duka, kita berbagi kesedihan, kita berbagi perasaan. Mudah-mudahan kesedihan itu, duka itu, kesedihan itu dan perasaan-perasaan yang tidak enak itu tidak hanya diterima dan dirasakan oleh keluarga, tapi kita semua juga merasakan. Dan mudah-mudahan kesedihan, duka yang diderita oleh keluarga, insya Allah kalau kita bersabar menghadapi musibah dan duka tersebut, maka insya Allah di masa-masa mendatang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan berita-berita kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Yang penting kita bersabar menerima yang duka tersebut, menerima kematian tersebut landasan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah. Yang kedua, hikmah takziah adalah sekaligus saling ingat mengingatkan, sekaligus tazkirah, ingat mengingatkan kepada kematian, bahwasanya betul kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang manusia, semua yang bernapas akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita hadirin, siapapun kita, yang kaya akan meninggal, yang miskin akan meninggal, yang sehat akan meninggal, yang sakit juga akan meninggal, pejabat akan meninggal, rakyat akan meninggal. Siapapun kita, Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya bahwa semua yang bernapas akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita. Oleh karenanya, mari kita menjadikan kematian itu sebagai pelajaran sangat berharga. Kematian sebagai pelajaran emas dalam kehidupan kita, bahwa ternyata hadirin, kita di permukaan bumi ini hanyalah sementara. Kehadiran kita di permukaan bumi ini paling lama 60, 70, 80 tahun lamanya. Tidak ada kita akan selamanya hidup di atas permukaan bumi ini. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal waktu, momen yang menjadi misteri dalam kehidupan kita. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan bagaimana proses kematian kita, ini menjadi tanda tanya dalam diri kita masing-masing. Tetapi pasti dan pasti yang namanya kematian akan datang dalam diri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kemanapun kita pergi, kematian akan senantiasa menghadiri kita. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Karena
semua manusia akan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan, seluruh perbuatan-perbuatan. Apakah perbuatan baik atau bahasa agamanya amal saleh atau perbuatan jelek yang bertentangan dengan agama, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, kematian adalah pelajaran yang sangat berharga. Kematian adalah ilmu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Oleh karenanya harus banyak-banyak bermuhasabah diri. Saya dan kita semua saat ini harus banyak-banyak bermuhasabah diri. Evaluasi diri kita, renungi diri kita, untuk apa kita hidup di atas permukaan bumi ini, dan setelah kita mengikuti, menjalani proses kehidupan di atas permukaan bumi ini, kira-kira hadirin kita mau kemana? Al-Quran mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ampunan Tuhan dan mengharapkan surga yang seluas langit dan bumi, yang hanya disiapkan untuk mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita pernah lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mari hadirin kita manfaatkan usia kita ini, kita manfaatkan masa-masa sehat kita ini untuk banyak-banyak merenungi kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu, kehilapan itu, dan kita berkomitmen, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang hadirin disiapkan hanya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Allah, tempat kenikmatan itu, kalau Allah ridha kepada kita, maka insya Allah semua kita yang hadir malam hari ini sebagai hamba Allah yang beriman, tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita juga termasuk calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan catatan hadirin, konsep dan nilai-nilai ketakwaan dan juga karakter ketakwaan itu ada dalam diri kita. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama memperhatikan yang namanya sholat 5 waktu. Indikator tolak ukur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan sholat 5 waktu sehari semalam. As-shalatu miftahul jannah, Bapak Ibu. Surganya Allah, kuncinya itu ada pada sholat kita. Kalau kita sholat, maka berarti kita telah memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melalaikan sholat, tidak memperhatikan sholat, orang sudah azan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, kita masih berada di rumah, kita masih berada di depan televisi atau melakukan aktivitas yang lain, ini menjadi pertanyaan dalam diri kita. Akan ke surga, akan bagian dalam kehidupan kita kalau ketika azan dikumandangkan kemudian kita masih beraktivitas, masih enak-enak tidur, masih nonton, masih main game dan sebagainya, masih rapat, masih di kantor, masih mengajar dan sebagainya. Sementara hadirin, yang paling pertama nanti diperkarakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal adalah tentang sholat kita. Mari hadirin, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, betul-betul ini bagaimana supaya sholat menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita yang harus betul-betul kita perhatikan. Untuk kita kaum adam, kaum laki-laki, orang tua saya, pemimpin rumah tangga, upayakan dan kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana supaya sholat kita itu berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Ini juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pupuk, yang harus kita lestarikan, yang harus kita dakwakan. Bagaimana supaya pemimpin-pemimpin rumah tangga sebagai imam-imam rumah tangga tempatnya sholat adalah di masjid, dan usahakan kita senantiasa berjamaah di masjid-masjid untuk mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah kata Nabi, berarti dia mencintaiku.
Wa man ahabbani, siapa mencintaiku, karena fil jannah, nanti bersama kelak denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mendirikan salat berjamaah di masjid adalah bagian kehidupan Nabi. Contoh yang diberikan Nabi adalah bagaimana supaya ketika azan kita berada di masjid, ketika azan dikumandangkan, tinggalkan seluruh agenda kita, tinggalkan seluruh aktivitas kita menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin? Banyak sekali fadilahnya kalau berjamaah di masjid. Yang pertama 27 derajat terdapat, yang berikutnya adalah man shalla salawatul khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Siapa yang senantiasa berjamaah di masjid Bapak 5 kali sehari semalam, maka Allah akan memberikan 5 fadilah dalam kehidupannya. Apa itu? Al-awwalu la yusibu faqru fid dunya. Orang yang sering berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam tidak difakirkan kehidupannya di dunia. Subhanallah. Jadi ini juga riset bagaimana supaya kehidupan kita bagus. Amalannya adalah ayo kita hidupkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan masjid, berjamaah di masjid. Sering juga saya sampaikan di masjid dulu, imam di lantai kalau bawakan hikmah maulid atau khutbah, saya bilang ayo sebagai jamaah, pengurus dan masyarakat di kampung ini, ayo kita hidupkan kita punya masjid. Siapa lagi akan menghidupkan masjid kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan saudara? Maka dari itu kita upayakan Isya kita berjamaah di masjid, subuh kita berjamaah di masjid, duhur kita berjamaah di masjid, asar kita berjamaah di masjid, maghrib juga demikian. Hujan tidak menjadi masalah, gelap tidak menjadi masalah, teriknya matahari tidak menjadi masalah, demi mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu la yusibu faqru fid dunya. Tidak difakirkan kehidupannya di dunia. Bagus kehidupannya orang yang sering berjamaah di masjid. Ini kata Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu la yusibu faqru fid dunya. Wa tsani, yang kedua, yarfa'illahu ta'ala an azabal qabr. Terhindar dari azab kubur, terhindar dari siksa kubur umatnya Rasulullah yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan berjamaah di masjid. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada anggota keluarga kita di rumah. Bagaimana supaya mereka juga mau berjamaah di masjid. Anak-anak kita, generasi-generasi kita, kemanakan kita, dan sebagainya. Upayakan kita mereka, dakwai mereka, ajak mereka untuk senantiasa mau hadir berjamaah di masjid. Karena kenapa hadirin? Mereka juga akan meninggal, mereka juga akan mati, dan semua kita akan berada dalam kubur. Sementara insya Allah nanti kita bervariasi kita ini ketika berada dalam kubur. Mudah-mudahan juga semua kita terhindar dari azab dan siksa kubur diakibatkan karena sering berjamaah di masjid. Wasalis, yang ketiga, fadilah yang akan diberikan kepada umatnya Rasulullah yang sering berjamaah di masjid adalah yu'ta kitabahu biyaminihi. Nanti ia akan menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Subhanallah. Itu artinya bahwa nilai-nilai kebaikan, tanda-tanda keselamatan, tanda-tanda kebaikan akan datang dalam diri kita. Nanti kan kita bervariasi, beraneka ragam. Ada menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya, ada juga dengan tangan kirinya. Sementara hari kita berdoa, semoga nanti semua kita ini yang hadir takziah malam hari ini, semua kita menerima catatan amal perbuatan dengan tangan-tangan kita. Amin. Warabi'u, yang keempat, yamurru ala siratil al-barqil khatifi. Mereka bisa melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang melintas cepat sekali. Siapa itu? Umatnya Rasulullah. Kita semua yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali sehari semalam. Yang kelima adalah mereka akan dimasukkan ke surga tanpa ada hisab dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah, sekali lagi mumpung kita masih hidup Bapak, mumpung kita masih hidup Ibu dan adik-adikku semua sebagai generasi-generasi yang hadir pada malam hari ini, manfaatkan memang masa hidup kita sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Igtani khamsan qabla khamsin wa hayataka qabla mautika. Jauh sebelumnya
Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, perhatikan 5 perkara, perhatikan 5 masa sebelum datang 5 perkara dan sebelum datang 2 masa dalam diri kalian. Di antaranya adalah wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Masa hidupmu sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Masa hidupmu sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap akhiratnya. Kalau sudah meninggal mungkin selesai sudah persoalan dunia. Yang menjadi persoalan adalah mampukah kita kemudian mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Tapi insya Allah sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat beragama, apalagi kalau rajin sholat, insya Allah kenikmatan dan rahmat Allah akan tercurah kepada kita semua. Wahayataka qabla mautika. Mari Bapak Ibu kita manfaatkan ini. Mumpung kita masih hidup ya. Mumpung kita masih hidup, manfaatkan memang. Usahakan jangan mau main-main terhadap sholat. Kalau sudah azan, ayo sholat. Pokoknya apapun pekerjaan kita ya, ibu rumah tangga, mungkin di dapur, ketika azan dulu, ayo usahakan atau dulu dapurnya. Kalau kompornya menyala mungkin kompornya dibunuh dulu, kemudian sholat. Orang tua saya sebagai pemimpin rumah tangga, upayakan betul-betul bagaimana supaya dalam kehidupan kita ini, mumpung kita masih hidup, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ayo kita betul-betul memperhatikan yang namanya kualitas sholat kita. Di samping itu juga ingatkan istri kita, di samping itu juga ingatkan anak kita untuk sholat, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Memang kita ini laki-laki ini tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Istri tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita, dan semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, mumpung kita masih hidup, ayo tingkatkan amal-amal soleh, tingkatkan amal-amal soleh. Allah ingatkan kepada kita, innallazina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia imani Al-Qur'an, dia percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia percaya kepada qada dari Allah Subhanahu wa taala, dia percaya juga akan ada hari kemudian dia memberikan amal-amal saleh wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka berhak untuk mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang harus kita perbaiki saat ini adalah di antaranya hadirin, ayo kita banyak baca Quran. Kalau sholat sudah bagus, apalagi kalau sering di masjid, berjamaah di masjid, isanya di masjid, subuhnya di masjid, duhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, keren. Tambah lagi Pak, usahakan jangan kemudian melewatkan waktu-waktu kita tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Usahakan selesai salat subuh, selesai salat subuh Pak, ayo mengaji. Biar sedikit yang penting kontinu. Saya juga ingatkan istri saya, biar sedikit yang penting kontinu, mungkin 1 halaman, 2 halaman, yang penting ada. Usahakan itu. Ibu-ibu selesai salat subuh sebelum ke dapur, ayo baca Al-Quran. Apalagi di kampung ini kan ada majelis taklim. Sering saya sampaikan sama majelis taklim, upayakan sebagai anggota majelis taklim, usahakan rajin membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti Bapak Ibu, pahala bacaan Al-Quran kita menjadi syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita karena kebiasaan kita membaca Al-Quran. Seperti kori kita, alhamdulillah Ustaz Suradin boleh bagus, alumni YIN, suaranya bagus, penghafal Quran insyaallah. Syafi'an, nanti kan beliau rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, apalagi tadi dia mengaji, dia hafal. Itu artinya bahwa sering dia baca, tidak mungkin dia hafal kalau dia baca.
insyaallah syafi'an li ashabihi. Kebiasaan membaca Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada beliau di saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagus, mengajinya bagus. Ini menjadi amal dan modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah usahakan sedekah. Harta yang kita miliki, materi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembersih, sebagai wadah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat dari materi, hadirin, usahakan juga kita bersedekah. Ingat tetangga, ingat masjid, ingat anak yatim, ingat orang miskin. Karena ini juga menjadi bagian terpenting dalam agama kita, bagaimana supaya kesalehan sosial, suka bersedekah, suka membantu, suka perhatian kepada orang miskin, juga bagian ajaran dunia yang diadakan oleh agama Islam. Tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak hanya haji, tapi juga sedekah menjadi ajaran dunia dalam Islam. Maka dari itu hadirin, upayakan amal-amal kebaikan kita ditingkatkan, tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, tapi juga upayakan bersedekah dengan materi yang kita miliki sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Insya Allah, kalau amal saleh kita bagus, maka insya Allah tempatnya adalah surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Innallazina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang bagus imannya, kemudian imannya itu dia amalkan dengan amal-amal saleh, dia implementasi amal-amal saleh, maka mereka berhak untuk mengisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah. Kesimpulan takziah kita pada malam hari ini hadirin, yang pertama adalah mari kita bersama-sama meyakini sekaligus menjadikan hikmah kematian bahwa yang namanya kehidupan, siapapun kita di permukaan dunia ini, apapun profesi kita, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, pas dan pasti kematian itu akan datang dalam diri kita. Kalau bukan hari ini, besok, kalau bukan besok, lusa, kalau bukan tahun depan, yang jelasnya adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Yang kedua hadirin, sebelum kita diwafatkan Allah, sebelum kita meninggal dunia, ayo kita perbaiki diri kita. Banyak bermuhasabah, banyak evaluasi diri, utamanya pribadi kami sendiri yang menyampaikan tausiah dan takziah ini. Ayo kita perbaiki. Yang pertama, usahakan Bapak Ibu, sholat kita perhatikan. Untuk orang tua saya sebagai imam rumah tangga, kita upayakan bagaimana supaya sholat kita 5 kali sehari semalam itu berjamaah di masjid. Kita ajak tidak generasi kita ajak juga kita untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tingkatkan amal saleh. Upayakan setiap sholat ada waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan sedikit yang penting kontinu, yang terakhir adalah mari kita manfaatkan rezeki yang kita miliki untuk bersedekah sebagai pembersih harta kita dan sekaligus sebagai bukti dan komitmen kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap semoga amalan-amalan kita lakukan, sholat kita, mengaji kita, sedekah kita sebagai asbab untuk mengharapkan rahmat, kecintaan dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia kita bahagia, insya Allah nanti meninggal tempat kita syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah, mengakhiri tausiah pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita, harapan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus kepada almarhum, kita mengawali untuk mengiringi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad wa syiyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Bapak. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah rahimakumullah, demikianlah takziah yang dapat kami sampaikan. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak segala perhatian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, demikianlah tadi ceramah tausiah yang dihantarkan atau dibawakan oleh Al-Mukarram kita Bapak Al-Ustaz Makmur Sentosa SPDI MPDI. Kepada beliau mewakili seluruh rumpun keluarga, kami mengucapkan terima kasih banyak dari apa yang beliau sampaikan atau apa yang beliau paparkan kepada kita semua. Dan kepada kita semua yang mendengarkan, semoga bisa memetik hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan sekaligus kita aplikasikan atau amalkan dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Amin insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu istirahat sekaligus penutup. Dan sebelum kami tutup acara ini, kami mewakili seluruh rukun keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi Bapak Ibu yang berikan kepada kami. Ya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan yang kami lakukan di sana sini, mulai dari meninggalnya almarhum sampai pada malam ketiga ini, ada kekeliruan atau kehilapan yang kami lakukan dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.